Artinya kan saya cacat hukum menurut mereka. Menurut Kok mereka. ikut-ikut mau cacat hukum, sementara mau vokal suara tegakkan hukum. Tapi yang dia lakukan juga cacat hukum juga, karena dia mintakannya bukan kepada penyidik. Cuma apa yang dijalankan walaupun betul katanya, ya kan, itu keliru. Alasannya benar, ya kan, tapi Tujuannya? posnya Posnya salah. salah. Pada Iya. saat itu status saya adalah belum terlapor tapi hanya saksi. Saya Oke. buatlah itu. Kalau Harus nggak tahu dikasih berbelok-belok. tahu, tinggal buka, ya kan. Cuma kalau serius itu amat disayangkan, itu salah alamat. Salah alamat. Tadi mau nyimpan uang ke pos hansip, Yes. bukan ke bank. Bukan ke bank. Selamat malam pemirsa cumi-cumi.com dimanapun berada. Balik lagi kita ke spesial interview dan di sini ada abangku Bang Damai Hari Lubis. Selamat malam juga Bang Vincent. Mudah-mudahan makin jaya, makin hebat cumi-cuminya. Ini kedatangan kedua abang di studio kita cumi-cumi.com. Sebelumnya di seberang sana, di On The Table, dan hari ini saya sengaja bawa Bang Damai Hari Lubis biar pemirsa spesial interview juga mendapatkan pendidikan hukum. Walaupun kita bicara tentang kasus, tapi kita selalu mau narasumber kita memberikan pendidikan hukum berdasarkan edukasi ya, keahliannya. Iya betul Bang, itu tujuan kita. Jadi kita nggak peduli Roy Suryo, Pak Jokowi dan lain-lain, tapi dari setiap perkara yang menjadi perhatian publik, publik juga harusnya mendapatkan edukasi hukum dari situ. Dan kalau pemirsa termasuk orang yang punya literasi tinggi, pasti sering membaca tulisan abang, selalu mengulas soal hukum di berbagai media ya Bang ya. Gitu. Jadi kalau ketika aja Damai Hari Lubis itu akan keluar semua tulisan-tulisan. Gitu Dan ya? itu ulasan hukum yang saya juga yang bukan orang hukum akhirnya jadi tertarik karena tulisannya sederhana, langsung mengulas topik yang poin langsung sesuai. ya. Langsung poin. Jadi gak bertele-tele gitu. Tulisan orang hukum lah begitu. Dan hari ini ada lagi di sini bersedia diundang lagi untuk duduk di studio kita. Terima kasih banyak Bang. Sama-sama. Dan kenapa kita undang Bang DHL di sini karena masih berkaitan dengan isu yang lagi rame itu. Dan abang pernah ada di situ sebenarnya tentang isu ijazah Pak Jokowi yang kasusnya laporan pencemaran nama baik. Bang, yang rame sekarang adalah teman-teman yang lain yang mereka bilang ditinggalkan abang dan Bang Bes itu mengajukan SP3. Alasan mereka pertama sekali waktu itu adalah kalau Bang DHL dan Bang Egy Sujana dihentikan penyidikannya melalui proses restoratif justice, harusnya semua karena ini satu perkara katanya. Nah ini kan ada abang di sini. Menurut abang gimana alasan yang pertama ini? Karena nanti akan banyak alasan turunannya. Itu Bang. Saya mau menggambarkan sebelumnya bahwa itu kebetulan pendapat itu sudah saya sampaikan tahun yang lalu di 2025, artikel banyak 2025 bahkan saya di grup-grup saya kirim, harusnya baca ini kawan-kawan yang terlapor gitu loh, untuk pembelaan diri, termasuk kepada ada YouTuber ya yang entah terlapor juga entah apa, yang jelas dia bagian daripada 12 orang tersebut. Betul. Ini kunci kamu jawabannya. Saya sampaikan semua. Nah, tapi dalam rangka itu adalah naluri saya sebagai pengacara. Betul. Tulisan itu yang dibeberkan oleh Repli itu. Nah, itu kalau di Fakta Kini ada namanya, maaf tuh, bukan iklan, FK kita singkat ya. FK itu tulisan saya ada mengenai itu. Tapi tadi itu naluri pengacara membela kawan-kawannya. Pada saat itu status saya adalah belum terlapor tapi hanya saksi. Saya buatlah itu, ya kan? Jadi yang semacam Repli bilang
sebagai bahan eksepsi ya, bahan bantahan bahwa itu melanggar Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang perlindungan saksi korban, itu semua lengkap. Peran serta masyarakat saya buat lengkap semua. Ada di tulisan abang? Ada, termasuk pasal 27. Itu di BAP pun saya ada. Di BAP saya tuh, apa legal standing saya? Pertama asas legalitasnya. Undang-undang Polri, Undang-undang Kejaksaan semua nggak habis kalau saya sampaikan di sini. Betul. Semua undang-undang ada tentang peran serta masyarakat. Itulah legal standing, mereka nggak pernah mau nyebutkan. Sampai-sampai ada di stasiun TV ditanya, abang nggak kasih tahu? Saya kasih tahu, saya japri, saya buat artikel, nggak ada yang pada mau baca. Nah sekarang itulah yang disebut repli. Itu juga yang disebutkan Bang Egy. Langsung kepada Pak Jokowi, ya kan? Nah itu memang hak repli untuk membela, ya kan? Membela clean-nya dalam hal ini. Cuma telat bagi saya. Ya tapi daripada terlambat sama sekali, daripada tidak sama sekali, bolehlah, telat daripada tidak sama sekali. Boleh gitu ya. Berarti soal yang ini kan satu paket, satu perkara yang sama. Kalau abang bisa dihentikan perkaranya sama Bang Bes, harusnya mereka juga dong. Jadi begini, tadi dalam rangka advokasi naluri saya, ya kan, naluri saya sebagai advokat. Nah, tapi mereka lupa bahwa ada pasal, ya kan, ada asas teori hukum. Ini abang suka ya kan? jebak orang ini. Suka ngeprank ini kayak di TV waktu itu. Ya kan, nah sekarang saya harus objektif. Karena ini kan ditonton oleh semua pihak. Betul. Ya kan, karena mereka juga nggak mau dengar kita kok, ya kan. Nah, nilai asas teori hukum tuh nula punasain kulfa. Setiap orang ya kan yang melakukan kesalahan atau pelanggaran, mau dolus maksudnya mensre ya, atau kulfa tindakan. Kulfa itu nggak sengaja bisa dihukum kelalaian ya, sesuai kelalaian dia, kesalahan dia. Kan dibilang kesatuan. Dulu itu saya juga memang buat nulis seperti itu. Karena itu panggilan, karena saya kan termasuk untuk menghindari diri saya juga bahwa pasal-pasal tersebut disatukan, ya kan? Sehingga semua itu adalah akumulasi orang-orangnya apa semuanya satu panggilan disatukan. Ini bisa obskur. Ada dalam BAP saya sampaikan. Ini kan legal standing saya pasal 27 108 KUHP. Setiap orang yang mengetahui adanya baru saja terjadi, sedang terjadi, boleh melaporkan. Nah, ya kan? Nah, pejabat publik juga begitu. Makanya ada orang nih yang ngejar-ngejar Bang Egy tentang perjalanannya. Ya kan? Iya. Terus saya juga, ya kan, seolah-olah teman, seolah-olah seperjuangan, padahal enggak. Sehingga dia menghujat, pengkhianat lah, ya kan? Tuyul lah, ya kan, macam-macam itu ya. Dia lupa saya aja lah, bukan pejabat publik yang berlaku tadi tentang peran serta masyarakat, ya kan? Ketika diketahui, diduga, boleh-boleh saja, ya kan? Nah, jadi dia lupa bahwa setiap orang itu menanggung kesalahan masing-masing, ya kan? Sesuai kontribusinya. Nah, saya harus objektif. Kalau sekarang saya nggak boleh. Karena ini kan tadi saya bilang kan, semua orang melihat edukasi. Saya harus lurus menyampaikan. Itu sebagai trik aja, tapi memang itu berdasar semua. Gitu loh. Berarti alasan harusnya satu paket itu nggak bisa dong? Nggak bisa kalau menurut asas itu. Emang ada yang bilang lain selain Repli, ada yang berpendapat seperti itu? Refli sih sebagai lawyer itu. Iya, yang mengatakan mungkin ada pendapat ahli yang menyatakan itu nggak ada? Nggak. Kalau satu paket kan katanya kan. Berarti tadi abang udah jelaskan nggak bisa. Setiap Roy ngaku sendiri kok dia terpisah RRT. Iya kan? Iya. Jadi clean itu beda bicaranya, dia terpisah sama TPUA. Dan mestinya kalau mau konsisten mereka nggak boleh ikut abang dong kan. Mereka bilang RJ-nya cacat, ya kan? Cacat hukum KUHP Solo dan lain-lain, ya kan? Masa harusnya mereka nggak boleh ikut. Nggak boleh ikut, maka dia malu RJ, ya kan? Tapi saya nggak tahu. Kalau memang akhirnya umpamanya ya, tanda kutip ini andai-andai nih, andai-andai. Misalkan dari pihak pelapor, entah Pak Jokowi, entah yang lain-lain itu, mencabut aduannya gitu. Mencabut aduannya tapi harus RJ, kan gitu kan? Saya nggak tahu.
Buktinya sekarang dia bilang cacat hukum, ya kan? Tapi yang dia lakukannya juga cacat hukum juga, karena dia mintakannya bukan kepada penyidik. Irwasum. Dalam KUHP harus kepada penyidik, dia ke Irwasum. Kalau nggak salah juga kan pernah ke Irwasum, malah menyatakan sudah sah pola hukum acara yang diterapkan oleh penyidik. Kok dia minta lagi? Jadi kayak menjaga ritme aja. Maksudnya irama ini agak supaya gimana, atau ya sebuah upaya. Tapi itu memang harus diapresiasi, upaya itu sebagai pembelaan, bukan yang gebu-gebu, nggak perlu RJ ya kan, nggak ada upaya SP3, malah kalau bisa, kalau perlu ledakan saja kata si AK itu ya kan. Nah itu kan nggak benar, kalau Refli ini kan masih bagus ya kan. Ya. Nah, cuma keliru, kenapa ke Irwasum. Oke, berarti kekeliruan mereka adalah permintaan SP3 itu ke Irwasum. Iya, dia keliru. Ya kan, entah Harusnya sengaja mengkelirukan, berarti menjaga ritme aja. Kenapa untuk menjelang. Oke. Kenapa nggak dilakukan seperti Abang waktu itu? Kan waktu gelar perkara khusus kan ada Irwasum segala. Nah, kenapa opini hukum itu tidak disampaikan waktu itu, Bang? Jadi seperti yang Abang lakukan kan? Abang saya cuma dan Bang 2 Egy. orang yang menyampaikan. Bang Egy menyampaikan saya TSK ketetapan status SK saya tidak sah. Alasannya dia belum pernah dipanggil, ya kan? Oh, di luar negeri. Ya kan penyidik kan bisa ke luar negeri. Malaysia atau Inggris. Pokoknya fasilitas adalah untuk pemerintah ya, apalagi asas nasional aktif atau asas nasional pasif. Setiap orang yang melakukan walaupun ada di mana bisa. Apalagi ada Interpol ya. Semacam begitulah kerjasama itu urusan penyidik ya, kan bisa. Itu Bang Egy, ketika dia juga pulang di sini kan dia juga sempat pulang. Kan bisa. Kalau memang tidak, penyidik juga bisa datangin rumahnya. Nah, semua itulah sebagai pembelaan beliau. Bahwa saya belum pernah diperiksa. Kok saya jadi TSK. Nah, kalau saya tadi alasan saya ya kan, termasuk pasal yang Refli buat itu di BAP saya kok lebih komplit. Semua undang-undang kejaksaan saya buka nih pra-masyarakat. Ya kan? Saya dapat bukti apa? Misalkan melaporkan, menggugat. Berarti ya kan? Berarti Abang mau sampaikan bahwa upaya-upaya mereka termasuk alasan hukum mereka. Tadi kan pertama ngikut. Kalau mereka RJ, kenapa kita enggak? Artinya kan saya cacat hukum menurut mereka. Kok ikut-ikut mau cacat hukum, sementara mau vokal suara tegakkan hukum. Ya kan? Walaupun langit runtuh ya. Istilahnya itu ya. Itu justisia buat kalem. Betul. Itu enggak bisa karena tadi Abang bilang ada asas apa bahwa setiap orang yang melakukan tindak pidana itu diproses sesuai dengan kesalahannya masing-masing individu. Iya, kalau kayak gitu berarti nggak bisa dong. Orang yang bersalah nggak bisa dituntut. Itu kan logika hukum. Iya. Ya kan? Betul. Nggak bisa berkelompok ya. Iya. Walaupun itu dilakukan dalam sebuah peristiwa hukum yang sama. Kan bisa dipisah, ya kan? Dan naming. Siap. Bersama-sama. Alasan itu turut membantu. Alasan itu gugur. Lalu mereka ngikut langkah hukum Abang. Apa yang tapi Abang dia bilang cacat hukum. Ya, tapi dia nggak mau. Kalau saya kan minta restorasi pemulihan kepada penyidik. Tapi ada opini hukumnya yang Abang sampaikan di gelar perkara khusus itu kan? Ada faktor pemaafan, dia bilang pasti maaf-maafan lah. Saya nggak ada. Boleh dilihat, ya kan? Saya maaf adalah itu beberapa pengacara ya termasuk AK. Itu berarti harus ada unsurnya pemaaf. Pemaaf datang dari siapa? Ya kan? Nggak ada. Kalau ada istilah kriteria ya tuduhan kita kan berarti membuka. Nah, berarti saling maaf, harus buka dulu semua. Ya kan? Nah, itulah yang Pak Jokowi katakan understanding. Ya kan? Nggak perlu. Kalau dibuka tadi alasan saya kan, saya juga punya alasan. Bukan nggak alasan. Yang lapor saya, konseptor saya, gugatan. Saya sampaikan di situ. Ketika Pak Jokowi di pengadilan waktu Bambang Tri memperlihatkan mungkin tidak ada gugatan di PN Pusat. Ketika Pak Otto sebagai lawyernya memperlihatkan juga, kami udah bilang case close. Mungkin tidak terjadi pengaduan di Dumas. Jadi kan kita punya dasar hukum. Betul. Apa dasar hukum saya? Putusan inkrah terhadap Bambang Tri.
tidak memperlihatkan walaupun JPU sudah dimintakan oleh kami. Seperti itu, nggak dikasih. Jadi kita punya mungkin inilah hak subjektif penyidik melihat ini orang punya dasar hukum. Betul. Ya kan? Yang lain mungkin mau ikut-ikutan nggak ngerti. Nggak ada yang ikut di sana. Terus terang kalau si Aka ikut tapi dipecat Bang Menteri sama dia. Iya, akhirnya marah sama Bang Egy sama saya. Ya kan? Karena nggak ikut mundur. Kita kasihan. Orang lagi pesakitan. Akhirnya Bang Egy kena lagi tuh, diberhentikan juga sama dia. Padahal udah ngalah. Nah, itu tadi kita singgung Bang Egy. Saya tadi lihat wawancara Bang Egy di salah satu podcast. Kita sebut aja lah di Forum Keadilan, Madilog. Oh iya. Ya, ada cuplikan pernyataan yang beliau mengatakan kesalahan Roy adalah dia sudah mengatakan itu palsu sebelum keputusan pengadilan, sebelum ada keputusan. Itulah salah satunya mungkin hak subjektivitas atau juga objektif, ya kan? Kami dianggap objektif. Larinya kemana? Ke pengadilan. Berarti kan upaya hukum. Larinya kemana? Ke Dumas. Ternyata Dumas menyatakan identik. Selesai. Kan gitu. Ya kan? Walaupun kita tidak menerima dengan argumentasi hukum. Ya kan? Nah, tiba muncullah, ya kan? Laporan-laporan ini berkembangan seperti itu. Jadi kami punya asas legalitas yang nggak bisa dibantahkan. Karena gini, pasal-pasal peran masyarakat yang menjadi dasar hukum kami ini, itu adalah undang-undang yang berlaku, hukum positif. Betul. Artinya, pertanyaan kami pada saat itu, kok ketika kami mendapatkan perintah, ini kan ius consistem, artinya hukum yang harus berlaku. Ya kan? Kita dimintakan peran oleh undang-undang. Kok kita jalankan, kita dihukum? Itu semua ada di BAP saya. Ya kan? Ya ada di BAP saya. Undang-undang Polri pasal sekian. Nah, diminta. Ya kan? Semua. Pasal 108 KUHP, semua yang replika. Itu kurang bagi saya. Dalil saya punya semua. Sampai-sampai saya berani menyatakan saya ahli ilmu. Peran serta masyarakat. Oke. Lalu Bang, tadi kan kita sempat dengar preskonnya Bang Refli kan. Dia bilang mereka tidak menyerah. Iya, pasti tidak. Mereka kan pejuang kan. Tidak menyerah. Saya yakin juga mereka tidak menyerah. Tapi mereka sedang mencari hukum supaya bisa dapat status seperti Abang. Ya kan? Dan Bang Refli itu mengutip pernyataan Pak Din Samsudin sebagai saksi ahli mereka waktu itu yang mengatakan bahwa ini tidak bisa dikatakan pencemaran nama baik sebelum ijazahnya itu dibuktikan asli. Nah, menurut Abang gimana? Itu boleh-boleh aja, ya kan? Tapi kan kenyataannya proses itu kan memang harus melalui ini. Kita objektif ya. Dari penyidikan kok nggak boleh tersangka, jadi apa gunanya KUHP itu? Gitu loh. Kalau masalah dihukum boleh-boleh saja. Tapi kan di sini juga ada hak, kembali lagi kepada hak subjektif penyidik atau JPU nanti. JPU, hakim, polisi punya hak itu subjektif. Nah, alasannya adalah 3 tuh, ya kan? Nah, alasan tidak penahanan, tidak mengulangi perbuatan, tidak melarikan diri, ya kan? Tidak menghilangkan alat bukti. Itu kembali kepada hak. Jadi kalau memang masalah tahan, itu memang hak penyidik dan JPU. Gitu loh. Untuk ini kan belum sampai ke sana. Kan nyatanya sekarang juga kan nggak ditahan. Tapi nggak tahu. Itu perkembangannya kan, mana tahu ada panggilan lagi, terus melihat ini mengulangi perbuatan terus, menurut penyidik bisa saja ditahan. Gitu loh. Nah, itu saksi-saksi itu Pak, termasuk Pak Ugroseno ya. Pak Ugroseno, dan Pak Din. Pak Din Samsudin. Itu saksi khusus RRT apa termasuk yang 3 lagi? Kayaknya nggak ada ekspos ini untuk. Oh, yang 3 lagi. Yang 3 ini ya apa hanya untuk itu saja apa gimana itu? Atau jangan-jangan yang 3 itu juga sedang menuju Solo, bisa jadi. Ya kita nggak tahu ya Bang ya. Kita nggak tahu. Ya. Tapi kalau Roy memang. Tapi kalau dari segi exposure emang yang muncul itu ya RRT itu. Gitu. Bahkan ya? Pak Din mengatakan kenapa dia akhirnya ikut karena Dokter Tifa itu punya latar belakang sebagai anak didik Muhammadiyah lah gitu. Ya, itu kan hal saja juga, ya kan, mata pembelaan. Ya, artinya bahwa dia prihatin, ya, perhatian, ya itu. Tapi itu memang kalau beliau kalau nggak salah kan latar belakangnya juga bukan hukum kan, wajar-wajar aja dia keliru, ya kan, wajar. Tapi yang tidak apa namanya, yang tidak
harusnya tidak keliru, ya Refli, ya kan. Siapa lagi tadi mantan Pak Ugroseno, mantan Wakapolri. Wakapolri, ya itu tadi kok nggak mungkin lah beliau lupa itu. Nah, jadi menurut abang gimana? Harusnya pernyataan mereka dikatakan pencemaran nama baik, melakukan tindak pidana pencemaran baik kalau itu dibuktikan asli dulu ijazahnya. Kan itu yang pernyataan saksi ahli itu kan yang dipakai Bang Refli. Tadi itu memang dalam rangka pembelaan sah-sah saja, ya kan. Tapi kalau memang itu jadi alasan untuk SP3, karena gini, jangan sampai kita harus luas berpikir ya. Yes. Ketika di Mabes Polri laporan TPUA, makanya mereka ini banyak yang nggak tahu kan gitu. Konseptornya saya, bahkan harusnya lebih bagus dari yang ada. Cuma ketika saya minta diperbaiki, saya kan biasa kan, Bang udah cetak bang, soalnya mahal nih, karena kita nggak punya uang nih. Padahal ini, aduh ya udahlah. Akhirnya ada tulisan tangan ya kan. Bahkan saya ketinggalan juga tuh untuk neken. Nah, karena saya datangnya telat. Tapi saya akui di BAP. Ya pasti mereka juga pasti nunjuk ke saya kan. Makanya waktu di Mabes Polri saya bilang, konseptor gugatan saya, konseptor pengaduan saya. Bahkan ada yang lebih bagus nih. Ya kan? Sini saya teken Pak. Oh jangan, nanti nggak orisinil lagi dong katanya kan. Saya akui. Mungkin karena itu semua saya akhirnya jadi ikut terlapor ya. Karena wah ini jangan-jangan karena ada seorang penyidik menyatakan ini otaknya Bang Om DHL nih, Bang DHL. Lah gimana saya kan nggak pernah muncul saya bilang. Itu dia namanya katanya kan. Teman-temannya dia datang ke Mabes bawa bukti-bukti tambahan termasuk dari Roy, dari Rismon ya kan. Dapat lagi bawa video ya kan YouTube ya. Itulah ya. Oke. YouTuber datang. Nah, saya nggak pernah. Yang penting kan saya udah masuk kan gitu laporan. Ya kan, yang ngantar-ngantar masih perlu ikut dan saya juga nggak begitu senang penampilan. Ya, orang salah kalau bilang saya senang penampilan. Ini saya nggak pernah muncul lagi di undang-undang ya kan. Cukup 2 minggu. Karena saya ikutin tulisan abang kan sering share juga. Memang saya bisa 4-5 beda topik bisa saya 4-5 karena nganggur. Sejak tahun 2020 setelah mana ada lawyer nganggur COVID, ya ada sih 1-2. Kalau nggak nganggur nggak bisa ngerokok ya, nggak bisa beli bensin. Kita balik lagi Bang. Lalu tadi kan alasan sepaket itu abang bilang ya nggak bisa begitu, ya kan? Refli keliru dalam hal ini. Keliru. Nah, lalu dia bilang itu yakin keliru. Nah, kecuali tadi alasan-alasan ada ya. Memang alasan itu dalam KUHP itu ini perkara prematur. Umumnya eksepsi kita tuh prematur. Karena apa? Harusnya dibuktikan dulu perdata. Atau kompetensi absolut. Ya kan? Ini perdata administrasi. Ini HTN. Ini harusnya pengadilan agama. Itu kompetensi absolut. Mutlak nggak bisa. Ada yang relatif ya. Nah, perkaranya begini begitu. Pokoknya semua. Misalkan nebis idem. Perkara ini sudah pernah dan sama dan sudah putus, ya kan? Nah, terus ada lagi daluarsa, ya kan? Orang yang meninggal, daluarsa itu artinya sudah lewat masa tuntutan. Pengaduan ditarik, pengaduan dicabut. Restoratif justice. Itu banyak memang. Lalu di perkara Roy ini poin mana Bang yang masuk dari 10 yang dia disampaikan Refli dalam pressconnya itu, poin mana mereka masuk dari 10? Kan ada tidak terdapat cukup alat bukti, bukan tindak pidana, peristiwa itu bukan tindak pidana, penyidikan dihentikan demi hukum. Terdapat putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap. Sebetulnya kalau kayak gitu juga masih kurang, banyak perinciannya. Misalkan pasal tuntutan itu kan ada tuh pasal berapa dalam undang-undang ITE atau KUHP dihapus loh ya, bukan ditukar, bukan direvisi ya, karena dihapus ya otomatis hukumannya udah nggak ada gitu kan. Itu benar. Otomatis pasal tentang tindak pidana itu udah dihapus ya, misalkan ada pasal ya tidak menyenangkan ya kan. Orang kalau ngeludah dia marah bisa.
Itu makanya kan itu karet, itu udah hapus. Udah dihapus. Kan gitu, contoh-contohnya. Nah, tapi kalau penghina, penistaan, ya emang masih ada. Cuma berubah dalam undang-undang KUHP yang baru, ya kan, pasalnya aja berubah. Tapi tetap ada. Tetap ada. Kalau dibilang perkara ini harus dihentikan demi Bagi hukum. saya apapun alasan sekalipun tepat ya. Nah, tapi pertama saya apresiasi itulah tugas upaya seorang lawyer, bukan mengompori, ya kan, suruh melawan terus, ya kan. Nah, kenapa dia, ya kan, harusnya harusnya dari dulu dia maju lah, dia juga advokat, ya kan. Oh, advokat nggak perlu maju, saya advokat. Bang Egi advokat berani melapor mengadu. Berarti sebagai maunya Repli juga begitu dong. Sebagai praktisi hukum dan lain-lain. Sebagai praktisi hukum, berarti Abang menghargai upaya hukum yang dilakukan Repli. Hukum, cuma apa yang dijalankan walaupun betul katanya, ya kan, itu keliru. Alasannya benar, ya kan, tapi tujuannya posnya salah. Posnya salah. Iya, misalkan ya seorang nih mau nabung uang, menyimpan uang kan benar, tapi jangan ke pos ansip. Harus ke bank atau kantor pos, ya kan? Jadi bukan ke Irwasum. Bukan ke Irwasum. Nah, kenapa mereka nggak ke penyidik misalnya? Itu dia kan makanya gini loh ya. Apakah nggak konsul juga sama, kalau memang dia berdasarkan kami berinisiatif berdasarkan keterangan ahli Ogulseno. Ya, apalagi itu kan wajar ya, itu polisi. Jam terbangnya, pengalamannya boleh diikuti, ya kan? Nah, cuma kenapa ke sana? Gitu loh, ya kan, pra-peradilan, ya, pokoknya kan, kalau dia bilang wah pra-peradilan nggak bisa, itu harus belajar dulu sama kami, kan gitu. Nanti belajar, Abang ngasih tahu hari ini A, begitu mereka lakukan A, besok Abang bilang B lagi. Jadi begini, ngeprank apa? Artinya gini, orang yang pernah yang pernah melakukan hal itu kan, harusnya kan mereka monitor, ya kan, apa aja gitu loh. Nah, ini dalam hal apa? Justru kita kan jeli sebagai lawyer sebetulnya, ya kan. Saya waktu itu juga belum terlapor, saya nulis itu, gitu kan. Bahkan saya tunjuk, nih harus baca, harusnya kalian lihat ini. Sekarang baru dibuka sekarang. Ya, saya nggak bilang itu tulisan saya dibaca sama mereka ya. Karena jelas-jelas saya kasih tahu, nih baca, ada yang nggak mau, ya kan, nggak mau ikut. Harusnya kan mereka cuma mengejar pasal ini nggak pas, pasalnya nggak pas. Sementara kan penyidik sudah koordinasi kepada JPU pasal ini, kan gitu kan. Itu memang dibolehkan dalam KUHP. Ya kan, buktinya kan diantarkan, dipulangin P19. Itu kan namanya koordinasi. Nah, makanya kalau mereka ribut pasal itu artinya sudah ke materi pokok. Berarti tunggu di pengadilan, berarti diadili. Mereka nggak ngerti apa gimana, harusnya apa dasar mereka mengatakan ini, berbuat ini, kan gitu. Ya kan, legal standingnya pasal ini, kayak saya nih, peran serta masyarakat. Bahkan dalam undang-undang tipikor dikasih hadiah masyarakat yang bisa bongkar, betul? Ada PP-nya, 48 2018. Masyarakat ya. Iya. Ini saya kan edukasi untuk masyarakat ya. Mudah-mudahan mereka juga dengar. Nah, edukasi untuk umum. Nah, kalau mereka harusnya dengar. Ya kalau nggak mau dengar juga saya bingung. Karena ya kan? Mereka yang paling punya karena saya dari dulu udah ngomong, nulis. Ya maaf lah, yang pernah jadi klien saya juga saya tulis, saya kasih. Ya kan, ada di ikut pertama. Kedua, ketiga saya lihat tuh, waktu ngomong-ngomong udah lupa. Ya kan? Ya karena udah bukan klien saya lagi. Ya kan? Dan saya juga udah statusnya sudah terlapor. Gitu kan? Nah, jadi kenapa dia yang cacat hukum diikuti? Kalau saya dianggap cacat hukum, jangan pakai dalilnya saya dengan Egi. Itu nggak benar cacat hukum. Ya kan? Maka saya minta juga dong. Kan gitu. Kan nggak lucu, nggak bagus itu. Cacat hukum tapi dia mau ikut polanya. Yang dianggap cacat tapi mau diikutin ya. Nah, tapi tadi anda yang umpamanya alhasil harus pakai RJ. Kan bisa aja. Modelnya mungkin bukan karena saya. Faktor subjektif lagi. Atau manusiawi kesal kan. Karena mereka sering ya begitulah ya. Kesal ya kan. Nah, saya tapi nggak yakin ketika dia disuruh teken minta maaf. Karena bagi dia kan tuh saya pengkhianat. Apa dia mau mungkin ikut jejak juga. Saya ya kan. Nah, yang dianggap pengkhianat, yang anggap salah. Tapi saya rasa dia tidak akan mendapatkan seperti saya. Ini maaf ya.
Mendapatkan saya bahwa saya itu tidak minta maaf, tidak ada saling satu surat saling kita memaafkan, nggak ada. Kalau minta begitu ada, bahkan Harus ada saya baca mereka tanggal 12, saya tanggal 13, maaf Jokowi lapor ya pelapornya. Saya nggak nyebut termul, kalau mereka nyebutnya termul, sama termul nggak percaya, sama saya juga nggak percaya. Jadi kalian mau percaya sama siapa kan gitu kan? Orang saya yang datang kok. Mereka percaya diri sih Bang. Percaya diri. Nah, saya rasa mereka akan sulit. Malu kan, bilang kalau model kayak saya nanti, dan belum tentu mau. Ya kan? Jangan-jangan disuruh merangkak dulu sama cium tangan. Sama yang seperti yang mereka tuduhkan kepada kami. Ya kan? Nah, jangan-jangan melebihi saya. Kalau saya kan dibilang pelukan, minta maaf, padahal saya ternyata. Ya kan, nggak ada bareng-barengan, mengakui kesalahan, minta maaf, kan harusnya faktor. Jadi gini, mereka salah dalam mempersepsikan faktornya salah satu, bahwa itu bukan dan, atau pemaaf. Ini kita nggak usah sebut yang atas ya, faktor restorasi. Pemaaf bagi dia tuh minta maaf. Sekarang saya bertamu kepada Pak Vincent, saya punya salah. Ya kan, ketika Pak Vincent bilang, kan pelukan misalkan ya. Nah, ini kebetulan nggak ada pelukan saya nih. Ya kan? Ini contoh aja ini. Contoh atau dikasih minum, dikasih makan. Ya kan? Terus Pak Vincent ngomongin masalah ini, Pak Vincent bilang ya udahlah. Itu dikiaskan kepada understanding. Udahlah. Ya kan? Terus ngomong kepada penyidik. Tolong diperhatikan, soal maaf itu nggak ada masalah. Ya kan? Nggak bilang understanding lagi ketika dan publik, itu hak Pak Jokowi. Pelapor kan Bang, bukan berarti dia perintahkan sampai dibilang Kapolri lah apa, enggak kan, hak dia kan. Soalnya begini, kalau masalah itu teknis setelah itu tentunya urusan penyidik. Tapi kembali lagi bahwa orang masing-masing bertanggung jawab kepada perbuatannya. Yes. Iya kan? Jadi saya rasa tuh jangan-jangan melebihi nanti syaratnya. Karena suatu kesalahan harus cium tangan, jangan-jangan suruh ngengsor dulu ke Pak Jokowi, mau nggak dia? Ya kan? Saya rasa nggak mau. Mereka nggak bakal mau tuh. Dan Pak Jokowi terakhir itu mengatakan proses jalan terus saja. Ya kan? Artinya kan bisa andai-andai. Mungkin kalau lagi baik lah ya, ada nasihat-nasihat. Cuma harus begitu. Ini kan pelapornya kan bukan Pak Jokowi aja, ya kan? Harus ada pernyataan maaf tertulis. Saya lihat advokatnya juga, advokat mereka ini ya, Jokowi lapor tuh aktivis-aktivis juga sebetulnya, ya kan? Latar belakangnya saya pelajari aktivis, ya kan? Bisa aja karena dia kesal kan, ya kan? Cium tangan, ya kan? Merangkak, ya kan? Saya yakin Roy nggak mau, lebih baik dia bertanding. Dengan dalilnya 99%, yang satunya lagi 11.000%. 11.000 triliun persen. 11 triliun ya? Bukan 11 miliar ya? Lalu Bang, kan dia bilang harusnya dihentikan demi hukum. Kalau nggak salah rujukannya itu pasal 10 ayat 1 itu kali Bang, yang tentang LPSK. Perlindungan, itu disampaikan ke Bang Egy juga kan. Cuma tadi saya sebetulnya langsung saya jawab dengan poin jelas. Apapun alasan dia jika benar, datangnya ke tempat yang salah. Keliru. Apalagi informasinya yang saya dengar tadi, itu kan sudah pernah dilakukan. Maka terjadi gelar perkara, umumnya terjadi lagi tuh di pengembalian, dipanggillah saksi 2 orang, ya kan? Nah, apakah nanti jawabannya nggak sama bahwa itu sudah bagus, sah, karena kan Irwasum Polri itu kan adanya di Mabes Polri kan, bukan Irwasda kan, Irwasda itu di Polda, dia melangkah lebih tinggi, ya itu bagus, betul ya kan, boleh itu memang dari tingkat Polsek pun kalau memang menemukan sebuah kekeliruan penyidik bisa aja langsung ke Irwasum atau Irwasda gitu ya. Tapi salah alamat menurut Abang? Salah alamat, harusnya kan ke penyidik dong. Kenapa nggak mau gitu loh? Penyidik langsung, karena gini, walaupun dikabulkan, ya kan, paling itu kan mengenai supervisi. Ya, pembinaan yang salah, praktek pola penyidikan yang keliru, ya kan? Nah, disuruh ulang. Irwasum memperhatikan, kan gitu, ya kan? Nah, kalau nanti udah beres sama aja ya kan? Atau langsung dijawab sama Irwasum, setelah kami pelajari sudah bagus. Nah, sekarang anggap lagi keliru.
Keliru. Betul, keliru kan? Penyidiknya. Kok mintanya ke sana gitu loh, ke Irwasim. Saya rasa Irwasim akan menolak ini karena salah alamat kalau minta SP3, kecuali minta tadi supervisi, evaluasi, itu betul. Tapi ini kan mintanya SP3. Makanya saya bilang maksud saya itu kalau kewenangan penyidik. penyidik, kalaupun benar balik lagi ke penyidik. Ya. Penyidik menyelenggarakan tadi Gelar perkara gelar khusus. perkara khusus, ulang ya kan? Tadi supervisi tadi atau evaluasi. Nah, tapi kalau seperti ini, Irwasim kan tinggal salah alamat, harusnya Anda ke gitu loh. Atau Perapit tadi, ya kan? Iya. Nah, sebetulnya ada teknis Perapit. Nah, peran serta masyarakat bermain. Refli Harun juga bisa. Karena apa? Perapit itu kan yang kalau nggak setuju dengan SP3 saya, umpamanya, itu kan datangnya harusnya dari Pak Jokowi, dari pelapor-pelapor. Saya nggak suka DHL ya kan, nggak terima, dia Perapit. Itu normal kan? Itu normal karena dia merasa korban, dia pelapor. Ya kan? Sebetulnya ada peran serta masyarakat. Di sini kan dia nggak punya hak, bukan selaku korban kan dalam laporan Polda nih, bukan Mabes Polri. Dia merasa ya kan? Dia kan bukan pelapor. Tadi kalau Perapit kan datang ke sana. Harusnya mainkan peran masyarakat. Refli harusnya maju buat. Itulah debat saya deh. Ternyata dia bukan dokter hukum, sosiolog, ya kan? Nah, saya sempat keras, wah pas saya tahu, oh dia bukan ini, gitu kan? Nah, tapi saya juga sempat juga debat sama ahli pakar namanya Jamin Ginting kalau nggak salah ya. Nah, itu juga saya debat, ya kan? Nah, dia harusnya kan ini, dia bilang gitu. Termasuk sama si pokoknya pengacara inilah ya. Nah, kenapa nggak ini? Oh bukan kita, gitu. Ini saya pernah sampaikan. Atau profesornya sendiri saya bilang, suruh, oh jangan, nggak bisa saya dong. Bisa muridnya saya bilang. Ya kan kalau memang ini saya cacat hukum. Upaya hukum lah profesor, saya bilang gitu kan. Itu saya bukan omdo. Saya pernah lakukan kepada masalah Nikita Mirzani itu. Karena sudah ada orang yang berdasarkan judi online. Sudah ada yang vonis, kasasi, sudah ada yang tingkat banding. Kok mereka enggak gitu loh. Kan satu paket tuh. Nah, artinya saya nggak ditolak peran serta masyarakat itu, gitu loh. Nggak ditolak saya. Cuma dinyatakan bahwa penyidik yang kita Perapit kan, penyelidik tidak menghentikan, masih mendalami. Jadi bukan saya NO tidak berwenang menggugat, nggak ada. Udah pernah kita lakukan Rocky Gerung umumnya, ya kami intervensi. Ya kan? Enggak ditolak bahkan menang. Buat pertimbangan hukum kita karena nggak boleh bicara seumur hidup kan repot juga. Alasan kami kan kami ini memang pengacara, tapi kami suka jadi narsum. Nggak boleh ngomong nanti kalau ini menang dia. Apa penggugatnya Tobing kalau nggak salah, ya kan? Jadi orang pendeta nggak boleh nanti ceramah di undang-undang, bukan di gerejanya. Ketika diundang ya kan nggak boleh bicara. Ya, melanggar kebebasan, ya kan, berbicara. UUD 45, kebebasan berpendapat, Undang-Undang tahun 98, nomor 9, kebebasan menyampaikan pendapat, berkumpul HAM, pokoknya itu kalah ya. Nah, saya pernah gugat juga mengenai COVID. Beberapa kali nggak pernah saya dinyatakan ditolak karena tidak berwenang. Ini peran sama masyarakat yang saya mainkan. Bahkan undang COVID pasal 27, saya berhasil periksa, tinggal buka aja kok, ya kan, gugatan. Jadi pernah, maka saya berani gini, sebetulnya saya nggak berani menyatakan saya ahli pidana karena banyak ahli pakar, ya kan. Saya bisa sedikit lah. Kebetulan jurusan saya juga sarjana muda hukum pidana. Lengkapnya dulu masih ada sarjana muda, karena saya udah tua nih. Makanya banyak teman ini pengen ninggalin saya sama Bang Egy karena udah tua. Tapi dari cerita Abang emang urusan hukum itu jam terbang mempengaruhi ya Bang? Oh gitu ya? Iya. Bisa jadi. Kira kan Bang Refli kurang ahli apa coba? Kalau dari segi mungkin hukum tata negara dia jago, tapi jangan coba-cobalah ke acara pidana banyak, maka dia banyak yang terganjal. Banyak kekeliruan, ya kan? Iya, kayak kata Abang tadi, yang pertama salah alamat, ya kan? Ya. Terus katanya walaupun telat. Bener ya, anggapnya benar lah. Iya. Ya kan? Narasi dia benar. Tapi salah tempat. Mana bisa? Berarti kan isinya sebetulnya hanya minta menegur. Kalau betul-betul minta SP3,
langsung dijawab sama Irwasum, salah alamat. Selesai. Berjam-jam. Udah ngomong banyak-banyak itu percuma. Ya kan? Nah, ini nggak edukasi, maka saya edukasi kan. Oke. Bung Vincent juga minta kita ini bermanfaat sama publik kan gitu. Ini bermanfaat. Iya, benar juga karena semua hal terkait penyidikan itu kewenangan penyidik ya Bang. Termasuk ketika kita meminta SP3 pasti, ke penyidik. pasti gugat aja pun dengan Prapit, penyidik kan yang di kepolisian RI itu, nah unit apa tuh, Seku. Iya. Kecuali permintaan untuk mengevaluasi, mengawasi baru ke sana, makanya itu salah kaprah. Tapi apresiasi karena itu upaya atau tadi ya tanda kutip menjaga ritme aja menjelang ini ya kan. Nah, saya rasa mereka udah siap kok, ya kan SP3 saya juga dianggap cacat ya kan, RJ nggak mau kan. Nah, salah satunya yang punya peluang itu adalah RJ. Cuma merasa nanti kalau ditolak kan down ya. Salah satu atau satu-satunya? Salah satunya. Yang terbaik sebetulnya itu. Ya kan, nah, ini kan negara kita kan negara ya kan, walaupun saklek hukum tapi tentu ada faktor-faktor pemaaf tadi. Tapi saya juga apakah faktor pemaafnya bisa dapat dari saya, model saya nih, tapi model kami juga dianggap cacat hukum. Saya juga bingung ngasih taunya jadinya. Dan tadi Abang bilang terlambat upaya ini. Langkah yang mereka lakukan. Apa itu maksudnya? Jadi gini, terlambat itu seperti ini maksudnya. Dalil-dalil yang disampaikan itu ada nggak dalam BAP? Saya yakin nggak ada. Kalau ada pun saya bingung karena yang publik itu adalah dia menyindir, menolak pasal-pasal terus. Menurut saya pasal itu didebatnya di ruang pengadilan dengan eksepsi, gitu loh, ya kan? Atau dengan Prapit kalau mau. Prapit juga bukan itu, harus hukum acara, maaf ya, itu eksepsi. Udah naik. Karena udah menyangkut kalau pasal materi, ya kenapa dari sekarang yang harusnya Prapit umpamanya tadi kalau mau yang dianggap cacat hukum restorasi, bagi saya itu bukan harus maaf-maafan. Faktor pemaaf dari mana datangnya? Silakan aja terjemahkan. Ya kan? Pelapornya siapa? Gitu. Ya kan? Jangan kita dapat dan gini, dalil kita pun kita tidak bersalah. Kita mau restorasi, apa artinya? Pemulihan hak saya sebagai TSK, nggak patut gitu loh. Itu kan pembelaan saya. Nah, mungkin diterima. Ya kan? Diterima. Saya calling down, ya kan? Saya juga pakai, tapi saya nggak berhenti di artikel. Gitu kan? Di terbuka tanggal 10 juga saya bikin lagi. Ini tanggal terbuka itu saya bacakan sebagian, bahkan saya kasih ke penyidik pembelaan ya, nota pembelaan lah. Bahwa saya nggak pantas diundang, saya nggak minta gelar perkara karena saya nggak pantas jadi tersangka. Bang Egy pakai ahli kan gitu. Itu saya datang. Berarti kan itu sudah keberatan saya, bukan tiba-tiba yang mereka mendramatisir. Nota keberatannya udah diajukan. Iya, bukan tiba-tiba tanggal 8 di gelar perkara khusus. 15. Ya lihat ke belakang itu 15 Desember 2025. Terus pakai artikel terus. Saya yakin dibaca kan gitu. Nah, tapi saya nggak pernah muncul. Itulah artinya calling down kan bukan berarti kita. Saya aja dari kemarin sebelum Abang muncul tuh saya tanya DHL yang mana ya? Iya, saya bahkan saya sampaikan, himbau. Cuma ini kan ada kompor nih masalahnya nih ya kan. Nah, tugasnya adalah memasak memasukkan barang ke kulkas, dia enggak di atas perapian terus. Nah, udah paham kan itu perbedaannya. Ini ada sosok yang seperti itu, ya kan? Padahal tugasnya non litigasi. Ini nomenklaturnya menurut dia apa sih itu? Apa dia punya kamu sendiri, ya kan? Ya kan? Nah, sekarang udah mulai miring-miring kan? Itu kan berarti clean dia Roy. Kan dia bilang kan dia Roy dan kawan-kawan. Makanya ada keberatan dari Jamada Girsa. Harus jelas. Dulu Bang Egy juga harusnya dia paham lah, orang nggak suka sama dia ya. Artinya nggak suka ini begini, nggak mau disebut para tersangka. Bang Egy buat harus jelas, para tersangka itu kan berarti 8 orang. Ini ketika belum dapat nih. Betul. Itu si Aka. Ini kan 8 orang. Sebut. Saya kan enggak.
DHL juga saya tahu enggak. Dokter Titiba sudah cabut. Nah, sekarang dia bukan Bang Egi lagi yang minta kan, udah SP3. Sekarang yang keberatan Jahmada. Ya kan, harus jelas gitu kan. Ya. Dan sekarang kelihatannya Bang Roy jarang tampil sama Aka ya. Gitu ya. Lebih banyak sama Refli dan ya itu tim tapi kan lawyer belum yang jelas dibacakan. Ya. Bagi saya ini belum jelas. Karena apa? Harusnya kan diumumkan. Saya sudah tidak sama Aka lagi. Umpamanya. Jadi saya juga nulis atau bicara. Ada nggak saudara gitu? Mungkin saya kurang dengar, enggak dengar. Bahwa dia sudah tidak akal lagi. Sepertinya belum ada pernyataan terbuka gitu ya, Bang. Kalaupun ada, saya nggak tahu ya, bisa diklarifikasi. Saya nggak pernah baca. Karena hukum memang harus begitu kan. Harusnya seperti itu. Roy ini, makanya saya bilang tempo hari waktu di televisi. Jadi siapa yang salah gitu pertanyaan kan dari si presenternya. Saya bilang Roy yang salah. Sana kasih, saya dikasih. Saya juga dikasih, sampai sekarang saya belum dicabut. Kalau udah dicabut harusnya Repli kasih tahu. Ya kan, Repli juga. Nah, disinilah masalah kode etik. Kayaknya juga Repli kurang paham. Boleh katanya semua campur. Boleh kalau disatukan namanya jadi misalkan sekarang Bela Taka ya. Semuanya tidak memakai jubah. Bala RT. Nggak pakai jubah Taka. Ya kan, misalkan ada TPUA umpamanya ya. TPUA-nya copot, semuanya pribadi-pribadi. Itu boleh. Tapi kalau kelompok ke kelompok ngasih kuasa ke sana ke sini, itu melanggar kode etik, boleh keberatan, bahkan bisa lapor etik. Ini Repli padahal saya sudah sampaikan. Saya ini pernah jadi sekretaris Dewan Kehormatan. Udah banyak saya sidangi kan gitu. Dia nggak ngerti. Ya saya pendapat malah saya dianggap beda sendiri kelompok. Dia nggak paham maksud saya. Harusnya dicopot tuh jubah, ya kan? Nah sekarang di sana cuma si Koji. Padahal si Koji pakai Taka umpamanya ya, Aka ya. Nanti yang lain kan, makanya Ajam pernah muncul, saya tanya, Pak Ajam ini sebagai Roy. Iya. Mereka pasti kan komplain. Kok pakai Taka kami nggak ikut? Yang lainnya. Iya. Itu Repli sebetulnya ya mungkin dia nggak aktif di bidang organisasi ya. Saya juga nggak tahu organisasi apa dia. Jadi nggak ngerti bahwa itu melanggar kode etik. Gitu loh. Oke. Emang ada pihak pengacau di sini. Nah, ada pihak pengacaunya. Orang itu juga. Yang dilaporkan abang itu ya. Yang saya nggak ngomong, cuma saya ngomong sisi appears, Banji tampil. Saya nggak pernah sebut orangnya. Oke, Bang, kita balik ke permintaan SP3 ini, Bang. Jadi tadi kan abang bilang terlambat juga. Terlambat itu apakah karena berkas ini udah ke kejaksaan? Artinya gini, bahkan isunya sebentar lagi kan katanya 14 hari kan? Tinggal proses aja kan? Tinggal proses sudah langsung apakah dikembalikan lagi ya kan? Ya, jadi yang disebut-sebut Repli itu termasuk itu tadi jaksa menganggap ini nggak pas, kekurangan yang udah diminta nggak bisa, ya kan? Atau menurut jaksa sendiri ini perkara harus dihentikan, dideponir umumnya ya. Itu hak JPU. Karena sudah sempat disampaikan ke sana. Itu kan ditolak sama JPU. Kecuali masih di sini kan. Nah, bisa kan dipulangkan berapa kali. Ini kan. Nah, yang diminta oleh JPU itu tidak bisa disanggupi, tidak bisa dipenuhi. Klausulanya yang diminta itu bisa jadi deponir. Jadi memang itu mungkin nggak disebutkan oleh Repli. Ada nggak? Jadi bukan itu melulu gitu. KUHP itu juga mengatur. Ya, nah, jadi dia kan disebut pasal 24 ya kalau nggak salah ya. 24. Nah, saya pakai tadi saya buat kesimpulan di pasal 109 aja. Itu garis besar memang tempat saya. Tapi kalau dijabarkan banyak. Atau menurut abang itu terlambat ketika Refli menggunakan argumentasi dengan pasal 10 ayat 1 soal LPSK itu. Saya nggak tahu apakah kelin-kelinnya karena dia kan baru ini sekarang ya. Nah, pengacara yang dulu apakah ada di BAP seperti itu? Saya yakin nggak ada karena nggak ngomongin itu kalau debat ya. Nah, kalau saya Kurnia saya bimbing tuh yang pertama, ya kan? Saya pertama, saya juga minta deh calling down ya, yang dulu yang kita sebut X lah ya, X TPUA. Sekarang juga TPUA itu udah dibekukan itu sama Dewan Pembina ya. Jadi tapi kita masih boleh sebut ex TPUA kan. Saya juga ex TPUA jadi saat ini nih posisinya. Bang Egi juga. Ex TPUA. Dibukukan untuk dalam waktu yang tidak ditentukan. Ya kan? Ya kita ikut aja. Ya ibaratnya
sebuah perusahaan komisaris bilang begini, libur ya kan? Setengah dulu gaji, ya kan? Dalam 3 bulan ini ikut. Tapi kan punya alasan. THR nggak dapat ya? Beliau juga ya yang istilahnya bukan owner ya. Tapi kalau stakeholder boleh lah ya. Yang berkepentingan dengan TPWA ini menyatakan libur panjang, istilahnya kan? Ya kita libur panjang. Ada yang gembira ini, ya kan? Dikirimin ke saya, ya kan? Saya tahu orang saya yang hadir hari Minggu, ya kan? Ya kan kita nerima putusan gitu loh. Oh, berarti waktu keputusan itu disampaikan pembekuan TPWA itu abang datang, abang hadir. Justru kita dipanggil. Kita dipanggil. Kita bekukan dulu ini. Gitu kan. Terus ada orang yang ditarik amanah gitu loh. Kami menerima amanah yang diberikan kepada kami. Kenapa saya bilang kami? Karena kan di situ harus ada ketua sekjen, ya kan? Saya padahal kan anggota biasa, cuma Bang Egy tunjuk. Nah, hari itu saya terima sebagai sekjen, karena nggak ada orang. Itulah yang saya bilang, saya di antara TPWA itu saya senior. Itu kan terbukti, saya yang datang langsung disebut sekjen, karena Bang Egy. Walaupun saya belum terima tuh, tapi mereka kan dibacakan pernyataan bersama sekjen. Itu salah satunya mereka itu lancang. Si Aka lancang. Karena itu Bang Egy nunjuk, tapi saya nggak oke. Nggak ada. Kan harus diterima dong. Misalkan saya angkat apa ya, jabatan apa. Tapi bukan ini ya, bukan perusahaan. Kalau perusahaan mau nggak mau siapa kan gitu. Atau berkilah dulu, waduh saya ya kan bisa aja kan. Iya, ini kan semacam enggak, ya kan. Kita nggak mau bisa, keluar aja kapan aja bisa. Ya kan, jangan diberhentikan, nggak langsung protes. Ya kan, padahal nggak nurut, ya kan, himbauan. Tapi kalau diangkat nerima. Ya kan, ditanya pasal berapa melanggar EG, dia pasti nggak punya tuh pasalnya. Orang kita nggak punya anggaran dasar, ya kan? Tapi bukan berarti nggak sah, ya kan? Kebebasan berkumpul. Abang, apa yang abang mau sampaikan kesimpulan abang tentang permintaan SP3 ini? Salah alamat, ya kan? Nggak usah lah. Kalau kecuali punya trik-trik yang memang jitu, niat baik. Sebagai lawyer kan, pembela kan harus membela. Mungkin itu kita apresiasi, kan gitu. Cuma disayangkan masih kok ngomong-ngomong pasal ya. Pasal-pasal berarti kan tunggu di pengadilan, berarti kan minta naik. Itu kurang ilmu apa sengaja, ya kan? Ingin mencelakakan gitu. Mencelakakan siapa? Mencelakakan orang gitu ya. Karena kurnia itu saya dampingi seperti itu. Waktu pertama kali, ya kan? Makanya saya bilang nih kawan kita ada peluang, ya kan gitu saat itu. Tapi kan sekarang kan udah ex TPWA, ya kan, juga ikut larut daripada bicarakan pasal, bukan asas legalitas dan legal standing, kan gitu. Baik Bang, terima kasih. Ini dapat berapa SKS kita hari ini? Oh ya, saya senang ditanya begini. Kalau saya dulu langsung jabarin, kadang-kadang kan berlapping kan, berulang ya kan, karena saya ada misalkan nama manusiawi. Betul. Kita kesel ya kan, balik lagi ya kan. Jadi kayak ulang-ulang. Kalau ditanya gini saya senang. Dan ilmu saya juga keluar kalau ditanya. Kalau nggak ditanya masa ngomong terus, ya kan? Siap, benar. Intinya pemirsa, hukum itu seperti jalur jalan gitu ya. Jadi setiap jalan itu udah disediakan untuk tujuan tertentu, gitu ya. Tidak bisa lu mau ke kota A lewat jalur ini, nggak bisa. Hukum pun begitu ya. Seperti itu. Ada juga memang mencari jalan yang labirin, yang berliku-liku terjadi ya kan. Nggak tahu. Padahal udah titiknya udah ada di situ. Tapi kalau nggak tahu dikasih tahu, tinggal buka, ya kan. Jadi mungkin gitu ya dalam rangka pembelaan kita apresiasi. Cuma kalau serius itu amat disayangkan, itu salah alamat. Tadi mau nyimpan uang ke pos hansip, bukan ke bank. Ya kan gitu. Itu hanya ilustrasi aja. Itu yang ya benar juga karena hukum itu harus presisi kan ya. Harus presisi, harus presisi. Kalau maunya A ya harus ke titik yang ini, bukan ke. Dan tracknya juga ikut regulasi. Kalau ini kan dia melanggar regulasi, gitu loh. Bukan tempatnya, gitu loh. Dia nggak ikut KUHAP. Padahal itu diatur oleh KUHAP. Jadi kalau nanti mendapatkan jawaban yang tidak sesuai yang diharapkan, ya jangan salahkan polisi lagi. Oh iya, jangan seperti itu. Jangan dipancing-pancing. Nanti dikira oh ini apa kriminalisasi sudah diatur sama KUHAP Solo.
segala macam itu. Iya, orang saya dibilang pecundang, pengkhianat dibeli, ya kan. Padahal jalur yang abang lakukan itu emang ada fasilitasnya secara hukum. Ada fasilitas. Dan mereka bilang cacat. Sekarang mau ikut juga. Kenapa kami enggak sekalian? Kadang-kadang awalnya Repli bilang saya nggak bisa, ya kan? Iya. Sekarang udah nggak ngomong lagi. Ketika kita tunjukkan bahwa ada asas hukum ya, Lex Vaporeo itu. Iya. Atau sunset, ya kan? Nah, itu yang saya mau bilang tadi. Banyak yang nggak tahu itu istilah itu. Versus sunset gitu ya. Kalau siapa kawan kita itu kan makainya transitoir, ya kan? Nah, padahal itu juga. Jadi ketika saya buat istilah ini dia bingung. Jadi seperti itulah, ya kan? Siap. Dalil kita jelas. Tadi perbedaan persepsi pun ya kan, padahal atau mereka atau sama dan itu beda. Kan gitu. Atau faktor pemaaf itu dia. Restorasi, ya kan? Pemulihan itu dia. Justice-nya udah pastilah. Ya kan kita minta adil, itu mah umum ya karena hukum itu kan tadi 3 tujuannya. Betul. Kepastian ya, manfaat, keadilan. Ya. Oke. Baik, terima kasih Bang DHL. Ya. Nanti kita minta lagi pendapatnya karena begini. Kasus ini Bang, kalau kita tayangin itu banyak sekali orang yang ikut berkomentar. Nah, dengan kehadiran Bang DHL atau siapapun praktisi hukum yang saya berharap objektif dan menurut saya ini pembicaraan objektif. Objektif ya. Ya, objektif. Jadi orang-orang yang selama ini tersedot perhatiannya ke perkara ini, mereka tidak cuma berantem aja soal pro si A, pro si B gitu, tapi mereka juga mendapatkan edukasi hukum yang benar. Iya. Gitu. Karena kita semua ini kan terikat dengan hukum kan. Panglima hukum ini panglima kan dalam sebuah negara di Indonesia lah. Gitu. Karena itu dengan tapi kalau filosofisnya saya tentang tuh. Oh ya. Betul, itu hukum. Negara kita ya kan ada hukum. Hukum ada panglima. Tapi kalau politik beda. Ya kan bahasa saya itu hukum memang panglima, ya kan? Ya. Tapi rajanya adalah presiden. Ya. Dan itu dalam negara kita. Ya. Iya. Oke, ya, begitulah pemirsa. Mudah-mudahan kita selalu menghadirkan narasumber-narasumber yang tidak saja cuma bicara, tapi mereka memang menghadirkan pendapat-pendapat sesuai keahliannya. Jadi dalam segala hal kita belajar dari orang yang tepat gitu. Nah, kita undang Bang DHL, termasuk nanti juga ada pakar-pakar atau ahli-ahli yang lain sesuai bidangnya untuk bicara di sini. Mudah-mudahan setiap obrolan kita di sini bermanfaat bagi pemirsa yang ada di rumah. Selamat malam, sampai jumpa di episode selanjutnya. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe video cumi-cumi.com.